Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati hidup kita datang kepada Tuhan, memujinya, memuliakan namanya. Biar setiap kita boleh mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dengan penuh kerinduan katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami memuliakan nama-Mu, ku agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selamanya. Selamanya bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, hormat, keagungan. Sebab
inilah kerinduan kami, selalu bersyukur kepadamu ya Allahku. Besar setiamu, haleluya, haleluya. Sebab kami ingin selalu berada di dekatmu Tuhan, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sebab hanya bersamamu Bapa kami akan merasakan tenang. Kami akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, Engkau sampaikan untuk kami dapat terima, kami lakukan dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus kiranya mengurapi hamba-Mu dan kami semuanya yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan kita di bagian yang baru dari kitab Amsal pasalnya yang ke-15 pada bagian yang pertama, firman Tuhan memberitahukan lagi buat setiap kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 15 pada bagian yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
tanda kedewasaan iman seseorang itu nampak atau bahkan terlihat salah satunya melalui ucapan perkataannya. Sekali lagi, salah satu tanda kedewasaan iman seseorang itu nyata dan nampak melalui ucapan mulutnya atau ucapan perkataannya. Sehingga dari ucapan seseorang dalam kehidupannya akan terlihat, akan menjadi sebuah barometer yang menunjukkan apakah orang tersebut dewasa dalam iman ataupun tidak. Dan tentu saja ini bukan perkara yang dibuat-buat, tapi sesuatu yang keluar dari hidupnya, terutama ketika diperhadapkan pada situasi tertentu, keadaan tertentu, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Maka sesuatu yang real, yang nyata, yang asli itu akan keluar dari dalam hidupnya. Dan itu sesuatu yang nyata, yang nampak, dan itu menjadi sebuah barometer ataupun ukuran apakah orang tersebut dewasa ataupun belum di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan kehidupan kita bisa mengalami dalam kehidupan kita, entah kita yang marah kepada seseorang karena orang tersebut mungkin berbuat salah kepada kita atau melakukan sesuatu hal yang keliru, atau sebaliknya kita yang kena marah atas kesalahan, kekeliruan, keteledoran, kelalaian yang kita buat. Kalau mungkin kesalahannya sekali, mungkin orang nggak akan marah. Kalau kesalahannya nggak terlalu parah, orang juga nggak akan marah. Tapi kalau kita sudah melakukan kesalahan berulang kali, bahkan fatal, tentu orang akan mendatangkan kemarahan bagi diri kita. Nah, pada bagian pertama dari firman Tuhan, saya membagikan bagi saudara pagi hari ini adalah yang pertama, sedapat mungkin dalam kehidupan setiap kita, saudara dan saya, agar kita sedapat mungkin untuk menjauhi, menghindari yang namanya kemarahan. Karena siapapun daripada kita nggak ada yang ingin dalam hidupnya mengalami kemarahan atau mendapatkan marah dan lain sebagainya. Tentu hal itu tidak kita inginkan dan tidak kita kehendaki. Itu sebabnya pada bagian pertama lewat firman Tuhan, sedapat mungkin untuk menghindari kemarahan. Itu sebabnya kita perlu hidup dengan baik, dengan benar. Kalaupun kita bekerja, ya bekerjalah dengan benar, tepat waktu, bekerja dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Nah, saya percaya kalau kita sudah meminimalisir akan hal ini, tentu itu akan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari kemarahan. Sehingga nggak akan mungkin kalau kita sudah berbuat yang benar, berbuat yang baik, berbuat yang seharusnya, kita kena marah. Rasanya sesuatu hal yang kemungkinan kecil sekali untuk mengalami kemarahan. Tapi kalau kita berbuat salah, tentu kita akan mendapatkan hal itu. Namun kita bisa mengantisipasinya, meminimalisir hal ini dengan cara apa? Ya bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tepat. Kalau hadir dalam bekerja, tepat waktu, bekerja dengan jujur, dengan benar, tanggung jawab dan lain sebagainya. Apa yang dimintakan ya kita harus penuhi dan lain sebagainya. Jangan kita menjadi orang yang bermalas-malasan, banyak alasan dan lain sebagainya. Hal ini tentu Tuhan tidak menghendaki. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian menghindarkan kita dari marah. Namun toh seandainya sekalipun kita sudah berbuat yang terbaik, namun kita tetap kena marah, dan itu mendatangkan sebuah kemarahan bagi orang lain, maka melalui kebenaran firman Tuhan juga memberitahukan kepada setiap kita, maka hal yang terpenting lewat semuanya itu adalah bila kemarahan itu tetap terjadi, maka satu-satunya hal yang bisa membuat keadaan menjadi membaik atau memburuk itu adalah sikap kita. Apakah hal itu akan membuat kemudian keadaan jadi lebih baik atau jadi lebih buruk, itu bergantung pada sikap kita. Bila sikap kita menunjukkan sikap yang arogan, kasar, kemudian dengan kata-kata yang tajam, kata-kata yang pedas, itu akan membuat orang menjadi marah, membangkitkan amarah dalam diri seseorang. Dan tentu Tuhan tidak menghendaki hal ini terjadi. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita mesti punya sikap yang benar. Sikap hal kecil tapi memiliki pengaruh dan dampak yang besar.
salah dalam menyikapi segala sesuatu, maka dampaknya akan mengerikan. Tapi kalau dengan tepat kita menyikapinya, hasilnya sungguh luar biasa. Hal ini nampak dalam satu contoh yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 dicatat bahwa ketika Daud bersama dengan orang-orangnya lari dari kejaran Saul, maka dia sering berpindah-pindah tempat. Nah, satu kali dia berada di satu tempat di padang gurun. Di situ ada gembala-gembala dari Nabal yang sementara menggembalakan kambing dombanya. Nah, melihat hal itu kemudian Daud berinisiatif, kemudian beritikat baik untuk membantu menjaga domba-domba, termasuk juga gembala domba dari Nabal. Sehingga berkat pertolongan dari perlindungan, keamanan yang diberikan oleh Daud dan orang-orangnya, maka Nabal dapat memanen bulu domba dari domba-dombanya dan hasilnya begitu luar biasa. Maka pada saat panen itu terjadi, maka Daud mengirimkan utusan untuk datang kepada Nabal, menyampaikan tentang kabar selamat dan lain sebagainya. Dan tujuannya juga adalah agar paling tidak, sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya, Nabal bisa kemudian memberikan upah atas apa yang telah mereka kerjakan. Karena dengan bantuan mereka juga Nabal dapat memperoleh hasil yang begitu luar biasa. Akhirnya utusan itu berangkat dengan maksud yang begitu baik. Sudah melakukan yang benar, maksud yang baik. Dan kelihatannya juga pada momentum waktu yang tepat. Tapi apa yang terjadi? Reaksi dari Nabal berbeda. Dia tidak mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya. Sebaliknya, coba saudara perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang yang aku tidak tahu dari mereka datang. Lalu orang-orang Daud berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukannya. Maka hal itu pun kemudian membuat Daud menjadi marah. Dan Daud mengatakan pada ayat yang ke-13, kamu masing-masing sandanglah pedang. Dan Daud pergi dengan amarah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap dari Nabal ketika sikapnya salah, keliru, dia menyikapi segala sesuatunya, dia tidak berterima kasih. Sebaliknya dia mengucapkan kata-kata yang pedas, yang tajam, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan amarah dalam diri orang. Sebab itu tegas menyampaikan hal ini dalam Amsal pasal yang ke-15 ini. Perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Nabal justru mengucapkan perkataan yang pedas, yang tajam, perkataan yang kasar, yang arogan. Dan ketika Daud mendengar hal ini, maka itu memunculkan amarah. Saudara bisa membayangkan yang terjadi dengan Daud dan orang-orangnya. Mereka telah bekerja dengan luar biasa, membantu menjaga siang dan malam, taruhannya nyawa. Dan ketika menyampaikan hal ini, Daud mengharapkan paling tidak ada sesuatu yang bisa mereka berikan sebagai mungkin balas jasa atas apa yang mereka lakukan. Tetapi tidak, ucapan terima kasih saja enggak, bahkan Daud enggak dianggap. Dan rasa-rasanya Nabal pada waktu itu justru mengejek atau menghina Daud. Itu menimbulkan sebuah kemarahan. Ini mengajarkan dan mengingatkan lagi buat setiap kita. Hati-hati dengan ucapan perkataan kita. Kita mesti berhikmat. Jangan kemudian menjadi orang dengan perkataan yang tajam, yang bisa melukai orang lain. Perkataan yang kasar yang bisa memicu, menimbulkan kemarahan. Atau perkataan yang pedas, yang bisa kemudian memerahkan telinga. Hati-hati dalam menggunakan lidah mulut kita. Terutama terkadang kita orang yang terluka. Kita tidak sadar bahwa ternyata ucapan kita melukai orang yang lain. Itu sebabnya banyak orang yang terluka mesti dipulihkan. Orang yang dipulihkan akan memulihkan.
Orang yang terluka cenderung akan melukai, termasuk lewat ucapan perkataannya. Pada bagian pertama ini kita diingatkan dalam hidup kita, sedapat mungkin kita menghindari kemarahan. Namun bila hal itu terjadi, maka satu-satunya yang bisa membuat keadaan menjadi pulih, membaik, atau bahkan memburuk adalah sikap kita. Nabal memberikan contoh sikap yang tidak baik dan yang tidak boleh kita kerjakan. Dengan perkataan yang sinis, yang tajam, yang keras, yang pedas, membangkitkan amarah. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk kemudian tidak melakukan hal ini dalam hidup kita. Ini bagian yang pertama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Kemanakah aku sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh indah rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Hati kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara la patakana la lamo, sikiriara la patakana la lamase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Nyatakan lagi kebenaran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang makin bertumbuh dalam iman. Dan salah satu tanda kedewasaannya, dengan ucapan kami yang berubah, ucapan yang menjadi berkat, ucapan yang meredakan kegeraman, ucapan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada bagian yang pertama kita melihat respon ataupun sikap dan reaksi yang berlebihan bahkan salah ditunjukkan oleh sikap dari Nabal kepada anak buah Daud, yang kemudian memicu kemarahan Daud dan orang-orangnya, dan mereka telah mengambil sebuah keputusan untuk menghabisi Nabal dan semua orang yang ada bersamanya. Yang menarik adalah bahwa Nabal memiliki seorang istri yang sekalipun bagi Nabal orang yang tidak dianggap dan tidak dihargai, bahkan mungkin diperlakukan dengan kurang baik, tetapi istrinya adalah seorang wanita yang memiliki karakter yang sangat luar biasa, wanita yang sangat bijaksana. Respon yang berbeda ditunjukkan oleh Abigail, istri dari Nabal. Nabal dengan ucapannya yang pedas, ketus, perkataannya yang tajam, yang kasar, yang arogan, membangkitkan sebuah kemarahan yang besar, yang justru akan membahayakan nyawanya dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi hal yang berbeda ditunjukkan oleh Abigail. Sebab itu pada bagian yang kedua ini, lewat firman Tuhan kita perlu belajar adalah bahwa ketika berhadapan dengan kemarahan, maka respon yang benar yang ditunjukkan dengan jawaban yang lemah lembut itu akan meredakan kegeraman. Itu akan mengubahkan keadaan menjadi jauh lebih baik lagi. Tidak akan memperburuk keadaan, tapi mengubahkannya menjadi jauh lebih baik. Ibaratkan kalau sebuah suhu tensinya yang semakin memanas karena timbulnya kemarahan, tetapi kita harus hadir menjadi pribadi yang kemudian dapat mendinginkan suasana, baik suasana hati seseorang
dan kemudian mempengaruhi suasana dalam bekerja, lingkungan, dan lain sebagainya. Mari kita melihat pada bagian firman Tuhan ini. Amsal 15 pada ayatnya yang pertama mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25, ketika orang-orang yang bersama-sama dengan Nabal melihat apa yang terjadi, bagaimana perlakuan Nabal kepada orang-orangnya Daud, maka orang-orang itu ketika melihat reaksi dari Daud, mereka memberitahukan hal ini kepada Abigail. Pada 1 Samuel pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitakan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberikan salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Firman Tuhan justru lebih spesifik lagi katakan, bukannya ucapan terima kasih, tapi dimaki-maki. Perkataan yang kasar tentu akan membangkitkan amarah dalam diri seseorang. Ayat yang ke-15 dikatakan, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, tidak mengganggu, bahkan mereka menolong kepada kami semuanya. Ayat 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Ayat yang ke-17, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau berbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu ayat yang ke-18 kita melihat bagaimana sikap dan respon dari Abigail. Ayat yang ke-18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti dan lain sebagainya. Lalu kemudian Abigail datang dan menjumpai Daud, yang menunjukkan hal yang luar biasa, sikap yang ditunjukkan oleh Abigail. Ayat yang ke-23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan. Izinkanlah hambamu berbicara kepadamu, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila. Sebab seperti namanya demikianlah ia, nama Nabal namanya, bebal orangnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian hal yang luar biasa, ayat yang ke-32, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Daud dan orang-orangnya sudah datang dengan kegeraman, emosi, amarah, panas hati yang luar biasa, suhu yang begitu panas. Tetapi ketika Abigail menemuinya, dia turun dari keledainya, dia bersujud sampai mukanya ke tanah, menunjukkan sikap kerendahan hati. Kemudian dengan perkataan yang lemah lembut dia menjelaskan kepada Daud dan lain sebagainya. Tentu dengan pemikiran, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Maka hal itu meredakan amarah. Amarah Daud yang tadinya meningkat bisa menjadi menurun. Bahkan yang tadinya panas menjadi dingin situasi yang ada. Bahkan Daud berkata, hampir saja aku membuat sebuah kesalahan. Tapi justru itu menghindarkan dari sebuah hal yang bodoh untuk dilakukan oleh Daud. Kita harus belajar dari Abigail. Bagaimana kita perlu belajar menjadi orang yang kemudian bisa meredakan situasi yang ada. Bukan memperkeruh keadaan, tapi memperbaiki keadaan. Kita dipanggil menjadi berkat. Kalaupun mungkin ada sesuatu hal, orang marah kepada kita, tentu hubungan menjadi renggang, hubungan menjadi jauh, bahkan mungkin retak, atau mungkin putus. Tapi bisa tersambung kembali, bisa pulih kembali, bila kita belajar mau merendahkan hati kita. Jangan keraskan hati, jangan egois, jangan menjadi orang yang merasa diri paling benar. Lembutkan hati, rendahkan hati, dan kemudian ngaku kita salah dan memohon maaf. Disitulah kemudian terjadi sebuah
pemulihan, maka orang yang marah sekalipun dia akan turun tensinya, gak jadi marah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Namun kita pun juga perlu belajar dari Daud. Ketika kita sedang emosi, sedang marah, ketika kita mendengarkan penjelasan, maka kita belajar juga jangan dikuasai oleh emosi, tapi juga kita mau membuka telinga kita untuk kemudian mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi, mendinginkan hati kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang benar, bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang bukan dikuasai oleh amarah, tetapi menjadi orang yang ramah. Ramah akan menjauhkan kita dari marah. Belajarlah menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dengan sikap yang benar, ditunjukkan dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, tapi juga lewat ucapan yang lembut, yang baik, yang mendinginkan suasana keadaan yang ada. Hari ini, kalau mungkin di antara kita ada sedikit masalah, hubungan yang renggang antara suami istri, mertua menantu, orang tua anak, tetangga, dengan jemaat yang lainnya, dan lain sebagainya, maka ketika firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, terima firman Tuhan, dan segeralah berdamai. Jangan biarkan amarah itu terus makin menumpuk, makin banyak, makin besar. Tapi segera mungkin kita meredakannya, memadamkan amarah itu. Dengan cara apa? Jawaban yang lemah lembut. Kita menahan diri kita, merendah hati, dan memohon pengampunan, sehingga terjadilah pemulihan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang begitu baik, memberkati kami semuanya, mengajarkan dalam kehidupan kami agar kami makin terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Dan salah satu tandanya nampak melalui ucapan mulut kami yang harusnya berubah. Bukan ucapan mulut yang tajam, yang keras, yang pedas, yang memaki orang, yang mengutuk orang, yang merendahkan orang, tetapi ucapan mulut yang lembut, yang dapat meredakan kegeraman. Tapi ucapan mulut juga mendinginkan suasana, bukan memperkeruh keadaan, tapi menjadi keadaan yang menjadi makin lebih baik lagi. Kami juga terus mau belajar untuk rendah hati bila kami pun berbuat sebuah kesalahan, untuk mau mengakuinya dan meminta maaf, sehingga pemulihan pun bisa terjadi. Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Kami sadar kekuatan kami terbatas. Itu sebabnya kami perlu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kekuatan ilahi daripada Tuhan akan memampukan kami dapat melakukan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami. Anugerah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia ini, terlebih saat menghadapi situasi pandemi, bahkan situasi hal yang lainnya, keadaan yang tidak mudah. Tapi kami percaya ketika bangsa ini terus bersandar kepada Tuhan, boleh melihat pertolongan Tuhan yang dinyatakan atas bangsa kami ini. Tuhan berkati pemerintah di pusat sampai di daerah, mereka boleh bekerja dengan baik, tentu dengan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, tetapi juga dengan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Memberkati juga Tuhan pagi hari ini buat setiap kami yang mengikuti doa pagi dimanapun kami berada. Kiranya berkat kasih kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, memberkati kami semuanya. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit juga beroleh kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami yang dalam pergumulan permasalahan mendapatkan jalan keluar, pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Kalaupun selesai doa ini, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya di saat ini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha Dia datang pada kali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.